Assalamualaikum teman pemilih. Hai, ya ketemu lagi kita bersama dengan podcast ketiga Bincang Pemilu, bincang seru tentang pemilu hanya di YouTube KIP Kota Sabang. Ya seperti biasa kita akan membahas tentang hal-hal tentang kepemiluan, informasi, edukasi, dan juga hal-hal seru ya menuju pemilu tahun 2024. Kita akan mengundang salah satu narasumber kita yang hebat juga, memberikan informasi dan juga pengetahuan tentang kepemiluan kepada teman-teman pemilih semuanya. Nah langsung aja kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, yang pastinya masih tetap semangat. Iya, Alhamdulillah. Yana sendiri, apa kabarnya nih? Sehat Pak, Alhamdulillah baik Pak. Kita sapa dulu teman pemilih semuanya. Halo sahabat pemilih semuanya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah pasti dalam keadaan sehat dan yang pastinya masih harus tetap semangat. Iya, itu intinya Pak ya, harus tetap semangat. Masih Iya, harus tetap apalagi semangat. hari ini kita juga semangat Pak ya, Ya, harus memberikan dong. Ya. pengetahuan, informasi tentang kepemiluan sama teman-teman pemilih semuanya. Iya, boleh Pak perkenalkan diri dulu kepada teman-teman pemilih. Halo teman pemilih semuanya, perkenalkan nama saya Hendra Kurniawan, saya salah satu komisioner KIP Kota Sabang, membawahi divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan juga SDM. Iya, dan divisi Bapak ini juga merupakan divisi yang sangat berkaitan erat Pak ya, benar. sama pendidikan pemilih untuk teman-teman pemilih semuanya menyukseskan pemilu tahun 2024. Nah ngomong-ngomong tentang pemilu tahun 2024, kita udah gak sabar Pak ya memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada teman-teman pemilih semuanya. Untuk awalnya Pak ya, kita boleh memberikan informasi tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri kepada teman-teman pemilih. Oh iya teman pemilih, jadi pesta demokrasi atau yang lebih kita kenal dengan pemilihan umum adalah suatu mekanisme untuk memilih seseorang dalam jabatan publik melalui suatu proses pemungutan suara. Nah, jadi pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat nih ya, di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam proses pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional dan juga maupun daerah secara konstitusional. Iya, tadi Bapak ada bahas sedikit ya Pak di ujung tentang pergantian pemimpin secara konstitusional. Gimana nih Pak maksudnya? Jadi begini maksudnya, berangkat dari perwujudan kedaulatan rakyat, sebagaimana amanah konstitusi kita, tentu saja proses ini diatur dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga diharapkan hasil dari pemilihan ini memiliki suatu bentuk kepastian hukum dan keadilan. Nah, baik untuk peserta pemilu khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Misalnya berkaitan dengan pengaturan mengenai siapa-siapa saja yang diakui dan tentunya sebagai pemilih yang memiliki hak suara dalam suatu pemilihan tersebut. Jadi Pak, pemilih yang memiliki hak suara itu sudah diatur gitu Pak ya? Iya. Ya sudah diatur. Boleh Pak dijelaskan kepada teman pemilih siapa aja nih Pak yang memiliki hak suara? Oh iya boleh. Jadi bila kita lihat pengaturannya, di mana dalam ketentuan angka 1 pasal 198, nah, di situ di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi di situ disebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dimiliki untuk menjadi seseorang dapat memilih adalah warga negara Indonesia. Nah, yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Nah, jadi kalau misalnya belum 17 tahun nih, tapi dia harus sudah pernah menikah dan juga sudah kawin. Oh, berarti kalau misalnya sudah Benar. menikah tapi belum 17 tahun udah boleh nih Pak ya? Boleh, iya, Memilih, benar. Pak ya. Iya. Jadi gimana Pak pentingnya partisipasi pemilih itu sendiri? Nah, jadi begini, ini untuk teman-teman pemilih juga nih. Jadi partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas moderasi politik, moderasi di dalam masyarakat tradisional. Nah, jadi pemerintahan dalam politik biasanya hanya merupakan urusan suatu golongan elit yang yang kecil saja nih. Nah, jadi tentu sehingga peran masyarakat luas hampir tidak ada dalam pengambilan kebijakan atau jalannya pemerintahan, hanya untuk mengakomodir kepentingan dari golongan elit saja. Jadi melalui penyelenggaraan suatu mekanisme demokrasi, tentu
tentunya diharapkan akses masyarakat luas ke dalam suatu sistem politik, dan hal ini dapat kita wujudkan secara normatifnya melalui suatu pemilihan umum. Nah, disinilah pentingnya partisipasi pemilih dalam keikutsertaan dalam suatu pemilihan. Nah, suara-suara rakyat akan sangat menentukan dan berarti. Oh, berarti partisipasi pemilih ini penting sekali Iya, Pak. sangat penting. Sangat penting teman-teman pemilih. Kalau misalnya teman-teman pemilih ingin berpartisipasi Pak, gimana nih Pak bentuk-bentuk partisipasinya? Jadi bentuk-bentuk partisipasi pemilih dalam suatu pemilu mencakup tindakan seperti turun aktif, memastikan hak pilihnya, ikut serta menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu, dan tentunya baik di tingkat umum atau lainnya. Nah, memberikan hak suara pada hari pemungutan suara dan juga mengawal suara tersebut agar berjalan dalam suatu mekanisme yang sesuai dengan proses dan konsekuensi demokrasi yang seutuhnya. Tentunya harapan kami terutama pada pemilih pemula nih untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam suatu pemilihan umum nantinya di masa yang akan datang. Iya teman-teman pemilih. Jadi sebelumnya juga kita pernah singgung-singgung nih Pak ya tentang pemilih pemula, gitu ya. Jadi pemilih pemula ini orang yang baru pertama kali memilih gitu Pak ya. Iya baru pertama kali memilih. Jadi butuh banyak sekali edukasi dan juga pengetahuan tentang pemiluan gitu Pak ya. Jadi sebenarnya seberapa penting nih Pak pemilih pemula? Penting sekali ya, apalagi kita dapat melihat dari data yang ada bahwa potensi partisipasi politik oleh pemilih pemula sangat besar nih, di mana lebih dari 20% atau hampir 30% lah dari total pemilih. Nah, pemilih pemula yang terjadi atas pelajar, mahasiswa atau pemilih yang dengan rentang usia dari 17 hingga 21 tahun menjadi segmen yang sangat strategis dan juga unik. Seringkali memunculkan kejutan dan tentunya menjadikan secara kuantitas. Nah, disebut unik sebab perilaku pemilih pemula yang relatif lebih rasional dan haus akan perubahan, dan juga mereka cenderung kritis ya. Iya. Jadi pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi juga, dan sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voter yang sesungguhnya. Nah, pilihan politik mereka belum dipengaruhi oleh motivasi ideologi tertentu. Nah, dalam perhitungan suara pemilu, satu suara saja sangat berarti. Jadi karena bisa mempengaruhi kemenangan politik. Nah, apalagi suara yang berjumlah jutaan kan sangat besar nih, yang seperti apa yang kita sampaikan ini, hampir pemilih pemula dari 20 hingga 30% nih jumlah pemilih. Jadi tentunya sebagaimana halnya yang dimiliki oleh kalangan pemilih pemula, itu sebabnya dalam setiap pemilu pemilih pemula menjadi rebutan ya dari berbagai kekuatan politik. Nah, oleh karena itu partisipasi politik pemilih pemula sangat memiliki andil yang besar dalam pemilu. Dengan jumlah perkiraan pemilih pemula yang besar, maka jelas akan berpotensi menentukan kemenangan dalam suatu pemilihan. Oh iya Pak, jadi tadi Bapak juga ada bahas tentang menjadi rebutan ya Pak ya, menjadi rebutan dalam pemilu karena 20 sampai 30% dari 100% pemilih itu adalah pemilih pemula gitu Pak ya. Jadi kita juga giat dalam memberikan informasi juga edukasi Pak ya kepada pemilih pemula. Tapi sebenarnya apa nih Pak kendala yang berarti bagi pemilih pemula itu sendiri? Nah, jadi gini, terdapat sejumlah kendala yang terkait dengan pemilih pemula. Yang diantaranya pertama, pemilih pemula yang pada 14 Februari ya 2024 berumur 17 tahun dan ingin mengikuti pemilu, masih banyak yang belum melakukan rekaman dan pencetakan atau memiliki iktp. Nah, kedua, syarat perekaman penerbitan dan pemberian iktp baru tentunya bisa dilakukan pas di hari ketika penduduk berusia 17 tahun. Sementara bila dilakukan rekaman dan penerbitan iktp tepat di hari pemungutan suara pada 14 Februari tahun 2024 nanti, sehingga ini yang menjadi kendala tersendiri bagi pemilih pemula. Nah, harapan kita pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi secara aktif dan optimal, dan tentunya dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti, sehingga hasil pemilu ini nantinya dapat lebih baik dan ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih, terutama partisipasi dari pemilih pemula.
Amin ya Pak ya. Amin. Tadi kita udah bahas tentang partisipasi pemilih pemula. Penting banget nih teman-teman pemilih untuk berpartisipasi, apalagi kalian semua adalah termasuk pemilih pemula. Gitu Pak ya. Mungkin ini banyak-banyak anak remaja yang udah subscribe ya Pak ya channel YouTube kita, bisa belajar lebih banyak di podcast ketiga kali ini bersama Bapak Hendra Kurniawan. Boleh Pak diajak teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen YouTube kita Pak. Halo teman-teman pemilih semua, jangan lupa ikuti terus YouTube, channel YouTube Keep Podcastnya Kota Sabah. Iya. Jangan lupa di subscribe juga, karena Iya. subscribe itu apa namanya? Gratis ya. Gratis. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga, karena komentar dari teman-teman pemilih sangat penting juga ya Naya, Iya, untuk benar. meningkatkan kualitas demokrasi bangsa kita agar lebih jauh lebih baik. Iya, mungkin teman pemilih nanti mau komen Pak ya, mau ngundang siapa, bahas apa, boleh Pak ya? Boleh. Boleh kita bahas kembali bersama Pak mungkin Hendra. teman-teman pemilih kayak pemilih pemula juga kita undang juga. Oh di sini, boleh, kan. kalau misal pemilih pemula mau dong share-share ya, gimana atau mau nanya-nanya lebih, kita Ya. undang ke sini Ya. Pak ya, di podcast Keep Kota Sabah. Ya pemilih pemula, karena pemilih pemula itu adalah garda terdepan dalam menyukseskan pemilu 2024. Ya sama-sama kita belajar, kita sama-sama semangat dalam menyukseskan pemilu tahun 2024 karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Saya Ina Mauliatari undur diri dan Bapak terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Iya, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.